dari tanah air pergi ke tanah haram Makkah Madinah untuk beribadah kepada Allah, tidak ada di antara kita yang lupa kepada orang tuanya. Tidak ada di antara kita yang lupa kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anaknya. Kenapa kita tidak lupa? Karena mereka adalah orang-orang yang kita cintai. Dan orang yang paling kita cintai melebihi dari segala-galanya adalah baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan kalimat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Engkau adalah orang yang paling aku cintai ya Rasulullah, melebihi cintaku kepada orang tuaku, anakku, istriku, hartaku, kecuali diriku. Maknanya secara manusia biasa, aku cinta kepada diriku lebih daripada cintaku kepadamu. Kemudian dikala Nabi SAW dengarkan Umar bin Khattab mengatakan kalimat ini, maka apa jawaban baginda Rasulullah SAW? Belum lagi wahai Umar, sampai engkau mencintai diriku melebihi cintamu kepada dirimu sendiri. Maka di saat itulah Umar kembali meralat ungkapannya sambil mengatakan, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in hatta min nafsi. Engkau adalah manusia yang paling aku cintai, bahkan lebih cinta daripada diriku terhadap diriku sendiri. Maka di saat itulah Nabi mengatakan, al-ana ya Umar, sekarang baru engkau cinta kepadaku wahai Umar. Agar kita tahu cinta kepada Nabi itu bukan hanya dengan lisan belaka. Banyak orang yang cinta Nabi tapi mereka dusta cintanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bukti dengan lisan, bukti dengan jasad, bukti dengan mempelajari agama Nabi, mengetahui sejarah Nabi. Itu semua adalah tanda cinta kita kepada Nabi dan membuktikan cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara tanda manusia mencintai nabinya adalah ukuran salam dan salawat yang mereka ucapkan dalam sehari-harinya. Kalau mereka lupa dan lalai, tanda mereka tidak mencintai Nabi. Kalau mereka tak mencintai Nabi, maka nanti di akhirat mereka akan sulit urusannya. Dan di antara salah satu urusan yang sulit kita melangkah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat hanya dua, kalau tidak surga maka neraka. Kalau sulit kita masuk surga berarti mudah kita masuk neraka Allah Azza wa Jalla. Nah, kita lihat lagi kebalikan daripada hadis ini, ikhwatul Islam. Nabi menyebutkan barang siapa yang lupa, lalai mengucapkan salam dan salawat kepadaku, maka mereka salah melangkah menuju surga. Kebalikannya, barang siapa yang tak lupa dan selalu ingat kepada Nabi dalam salam dan salawatnya, maka mereka akan dimudahkan langkahnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita senantiasa mengingatkan diri ini dan juga kaum muslimin untuk senantiasa jangan pernah melalaikan mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali sambung pembahasan tentang keutamaan bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan itu memiliki nama yang amat banyak sekali, ikhwatul Islam. Bulan Ramadan, salah satu namanya adalah bulan ampunan, Syahrul Ghufran. Bulan Ramadan di antara namanya adalah Syahrul Taubah, yaitu bulan di mana seseorang bertaubat kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Bulan Ramadan juga disebut dengan Syahrul Sabar, yaitu bulan di mana seseorang akan bersabar kepada Allah Azza wa Jalla, sabar melakukan kebaikan, sabar meninggalkan kemaksiatan, sabar menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan juga disebut dengan Syahrul Istighfar, bulan istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Bulan Ramadan juga disebut dengan Syahrul Taqwa, yaitu bulan yang bisa menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Bulan Ramadan juga disebut dengan Syahrul Quran, karena bulan Ramadan adalah ajang di mana kaum muslimin berlomba-lomba baca Quran. Dan di antara nama bulan Ramadan yang lainnya adalah Syahrul Du'a, yaitu bulan di mana kaum muslimin mesti berdoa sebanyak-banyaknya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan semua ini, ikhwatul Islam, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 5 ayat ketika Allah bercerita tentang bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang-orang yang beriman,
Kemarin kita menjelaskan ikhwatul Islam, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Allah Subhanahu wa taala tak menyebutkan wahai orang-orang yang beriman, Allah mewajibkan kepada kalian berpuasa, tapi Allah sebutkan diwajibkan kepada kalian berpuasa. Bahasanya tak sama antara Allah mewajibkan untuk kalian berpuasa dengan diwajibkan kepada kalian berpuasa. Pelakunya disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah itu sendiri. Karena kita tahu kalau diwajibkan berpuasa berarti yang mewajibkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya mudah Allah mengatakan wahai orang-orang yang beriman, Allah mewajibkan kepada kalian berpuasa. Tapi itu bukan bahasa Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan diwajibkan kepada kalian berpuasa. Disebut dengan kalimat fasif atau kalimat majhul. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena kalau sekiranya Allah mengatakan wahai orang-orang yang beriman, Allah mewajibkan kepada kalian berpuasa, maka kita banyak yang berdosa dengan berpuasa. Karena kita tidak akan pernah sanggup memberikan hak puasa sesuai dengan yang Allah inginkan. Terlalu banyak kesalahan dan kekurangan yang kita lakukan dalam beribadah. Bahkan kita berdosa dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sebutkan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Seolah Allah menyebutkan, Allah tahu kalian salah, berdosa, banyak kekurangan dalam ibadah. Tapi walau demikian Allah Subhanahu wa taala tetap berikan ampunan kepada kalian la'allakum tattaqun. Karena tujuannya bukan untuk menyiksa kalian, bukan untuk memberatkan kalian, tapi supaya kalian menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kadang ikhwatul Islam banyak di antara kita yang beribadah tapi mereka berdosa dalam beribadah. Kita berdosa dalam beribadah. Dalam ibadah pun kita bisa berdosa, apalagi di luar ibadah. Saking lemahnya kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Ramadan ikhwatul Islam, Allah sebutkan sedikit hukum-hukum yang ada di dalamnya. Kemudian di antara salah satu yang bisa menutup kesalahan kekurangan ibadah puasa, yang pertama adalah dengan Al-Qur'an. Maka Allah sebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Bukan hanya Al-Qur'an sahaja ikhwatul Islam, semua firman Allah Azza wa Jalla diturunkan di bulan Ramadan. Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, Taurat, Injil, semuanya diturunkan di bulan Ramadan. Bahkan ada salah satu riwayat ikhwatul Islam. Riwayat ini merupakan riwayat yang dibawakan oleh Imam Ahmad di dalam kitabnya Musnad. Begitu juga dibawakan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Mu'jam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala turunkan semua firman-Nya di dalam bulan Ramadan. Allah turunkan suhufi Ibrahim wa Musa yang diceritakan oleh Allah dalam surah Al-A'la, itu diturunkan di awal Ramadan. Kemudian Taurat diturunkan 6 hari ketika berlalu bulan Ramadan. Kemudian Injil diturunkan 13 hari dikala berlalu bulan Ramadan. Kemudian Al-Quran diturunkan 24 hari dikala berlalu Ramadan. Dan semuanya diturunkan di bulan Ramadan. Jadi setiap Al-Quran itu adalah bagian daripada firman Allah Azza wa Jal. Suhuf juga firman Allah Azza wa Jal. Taurat, Injil, semuanya firman Allah Azza wa Jal kalau tidak dirubah. Karena satu-satunya yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perubahan hanyalah Al-Quran sahaja. Sedangkan kitab yang lainnya, suhuf yang lainnya, tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun terlepas daripada itu semua, yang firman Allah Subhanahu wa taala semuanya diturunkan di bulan Ramadan. Salah satunya adalah Al-Quran. Maknanya ikhwatul Islam, di antara salah satu yang bisa mengurangi kesalahan, menutupi kekurangan adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Makanya para ulama menyebutkan ikhwatul Islam, kalau kalian ingin melihat hati kalian, apakah Allah cinta kepada kalian atau tidak, tandanya mudah saja. Apa tanda Allah mencintai hambanya? Lihat seorang hamba dengan Al-Quran. Kalau ia cinta kepada Al-Quran, berarti tanda Allah cinta kepadanya. Tapi kalau ia tak lagi cinta kepada Al-Quran, maka tanda Allah tak cinta kepadanya. Apa tanda cinta kita kepada Al-Quran? Tanda cinta kita kepada Al-Quran, karena biasanya orang yang mencintai sesuatu, biasanya orang yang cinta sesuatu, apa yang ia lakukan? Macam pengantin baru dulu. Bagaimana keadaan kita dengan waktu kita pengantin baru? 1 detik pun tak ingin berpisah. Itulah bahasanya. Kita ingin selalu bersama. Tanda cinta namanya. Karena cinta itu ingin selalu bersama. Orang yang cinta akan ingin selalu bersama. Apa tanda cinta kita kepada Al-Quran? Berarti kita ingin selalu bersama Al-Quran. Banyak waktu kita dengan Al-Quran.
Makanya kalau kita lihat para ulama ikhwatul Islam, Al-Quran itu di luar Ramadan tak boleh ditamatkan lebih daripada 3 hari. Kita ingat kaedah dalam agama, di luar Ramadan tidak boleh seorang pun yang mengkhatamkan Al-Quran lebih daripada 3 hari. Maknanya 1 hari itu boleh kita menghatamkan Al-Quran hanya 10 juzuk saja di luar Ramadan. Dan itu kaedah yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena siapapun yang mengkhatamkan Al-Quran lebih daripada 3 hari di luar Ramadan, maka ia tidak akan pernah paham akan isi Al-Quran itu sendiri. Tidak ada khusyuknya, tidak ada tadabburnya. Tapi kalau di dalam bulan Ramadan, ikhwatul Islam, di dalam bulan Ramadan, maka dianjurkan kita memperbanyak untuk membacanya. Maka dinukilkan dari para ulama berapa banyak mereka membaca Ramadan. Bahkan mereka satu siang, di siang hari khatam 1 Al-Quran, di malam hari khatam 1 Al-Quran. Seperti misalnya yang dilakukan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan itu masih masuk akal ikhwatul Islam. Khatam Al-Quran 2 kali khatam dalam 1 hari masih masuk akal. Karena biasanya orang yang hafal Al-Quran, biasanya 1 juzuk itu berapa menit dia selesaikan ikhwatul Islam. Orang yang khatam Al-Quran atau orang yang hafal Quran, biasanya 15 menit, 12 sampai 15 menit. Itu biasanya kalau karena satu halaman itu atau 2 halaman bisa 1,5 menit bagi mereka yang hafal Al-Quran. Dan kita tahu para ulama tentu mereka semuanya hafal ayat-ayat Allah Azza wa Jal. Kalau dalam satu juzuk itu bisa, anggaplah kita ambil 15 menit. Berarti kalau 1 jam kita bisa mengkhatamkan 4 juzuk. Kalau 1 jam berarti kalau 30 juzuk berapa jam kira-kira? Berapa jam kira-kira? 7,5 jam. Kemudian kalau 2 kali dalam 1 hari, berarti kita menghabiskan waktu dalam 1 hari itu berapa jam kira-kira? 15 jam. Masih ada sisa istirahat atau tidak? Masih masuk akal ikhwatul Islam. Dan itulah kadar maksimal yang diciptakan oleh para ulama. Salah satunya adalah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jangankan Imam Syafi'i, tetangga kami yang ada di Madinah, di Rabuah, tinggal di sana. Tetangga kami yang ada di Rabuah, alhamdulillah dia juga diberikan oleh Allah kekuatan hafalan Al-Quran. Semuanya dihafal, nomornya, ayatnya. Kalau kita baca Quran dari atas ke bawah senang. Misalnya baca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, senang. Tapi siapa di antara kita yang bisa baca Al-Fatihah dari belakang sampai awal? Ada yang sanggup? Misalnya An-Nas saja, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dari atas ke bawah itu senang. Tapi siapa yang bisa muraja' Al-Quran dari bawah ke atas? Minal jinnati wan nas. Apa sebelumnya? Nah, itu 1 ayat saya sudah lupa. Itu begitu mereka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran ini Masya Allah ikhwatul Islam. Nah, terlepas daripada itu semua, yang tetangga yang ada di Rabuah itu mereka juga bisa 1 hari di bulan Ramadan dia bisa mengkhatamkan 2 kali khatam. Jadi itu masih masuk akal ikhwatul Islam. Yang tak masuk akal itu adalah kalau yang khatam 6.000 kali 1 hari. Itu tak masuk akal. Ada yang khatam Quran 6.000 kali 1 hari? Jangankan 3 kali saja itu susah. Makanya kita lihat cerita para ulama, siapa yang paling kuat mengkhatamkan Al-Quran? Tidak ada yang lebih daripada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan sebelumnya diambil dari para ulama, salah satunya adalah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Di siang hari 1 kali, di malam hari 1 kali. Artinya ikhwatul Islam, memang bulan Ramadan itu adalah syahrul Al-Quran. Syahrul Quran. Padahal tidak boleh bagi kita mengkhatamkan Al-Quran lebih daripada 3 hari di luar Ramadan. Tapi kalau di dalam Ramadan, maka habiskanlah waktu kita berlama-lama dengan Al-Quran. Kalau kita bisa habiskan waktu berlama dengan Al-Quran, itu tanda kita cinta Al-Quran. Kalau tanda kita cinta Al-Quran, berarti tanda Allah cinta kepada kita. Sehingga Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan ikhwatul Islam, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum." Kalau sekiranya hati kalian itu bersih, tanda menentukan hati kita itu bersih atau tidak, kalian tidak akan pernah kenyang dengan ayat-ayat Al-Quran. Kalian tidak akan pernah puas. Makanya bagi kita yang Allah mudahkan bisa i'tikaf di Mekah, di Madinah, berlama-lamalah waktu di dalam tanah haram Mekah, Masjid Nabawi, Masjidil Haram Mekah. Kemudian ibadah yang terbaik adalah baca Al-Quran, khatamkan Al-Quran sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah Allah mudahkan bagi sebahagian kaum muslimin. Mereka bisa 30 hari duduk di Mekah, Madinah. Mungkin di Madinah 10 hari, di Mekah 20 hari. Atau di Mekah 10 hari, di Madinah 20 hari.
maka khatamkan Al-Quran sebanyak-banyaknya. Tidak ada ibadah yang terindah dibandingkan dengan Al-Quran yang tadi telah kita sebutkan. Kemudian juga ikhwatul Islam, di antara salah satu nama bulan Ramadan adalah syahrul du'a. Di antara nama Ramadan adalah syahrul du'a, yaitu bulan di mana kita juga berlomba-lomba berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena ada salah satu hadis yang dibawakan oleh Imam At-Tabarani dan juga oleh para ulama, Imam Al-Baihaqi dan juga ulama-ulama yang lainnya. Nabi SAW pernah sebutkan salasu da'awatin mustajabat. Ada 3 doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya mesti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Da'watus saim, yang pertama adalah doa orang yang berpuasa. Makanya doa orang yang berpuasa selama mereka berpuasa, selama itu pula doa mereka dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan hanya di akhir berbuka sahaja. Artinya ikhwatul Islam, selama kita berpuasa berdoalah kepada Allah. Baik itu misalnya sebelum zuhur, setelah zuhur, atau setelah asar. Walaupun karena memang ada beberapa riwayat. Yang pertama, doa orang yang berpuasa, kapanpun mereka berdoa selama mereka berpuasa, itu doa mereka dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan semua doa secara khusus, semua doa secara umum ikhwatul Islam itu dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Hanya saja Allah mengabulkan doa seorang hamba lain caranya. Semua doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi cara Allah kabulkan doa itu ada 3. Yang pertama ikhwatul Islam, Allah kabulkan doa sesuai dengan apa yang ia minta. Ya Allah, berikan kepadaku rezeki. Allah bagi ia rezeki. Yang kedua ikhwatul Islam, Allah ganti dengan yang lain. Misalnya ia mengatakan, ya Allah bagi aku rezeki. Kemudian secara zahir ia tak mendapatkan rezeki yang ia minta, tapi diberikan kepadanya kesehatan. Dan kesehatan itu juga bagian daripada rezeki. Dikala orang yang seumur dia sudah sakit-sakitan tapi ia masih sehat, itu tanda Allah kabulkan doa dia. Itu yang kedua. Yang ketiga ikhwatul Islam, di antara tanda Allah kabulkan doa, Allah simpan di akhirat, sehingga nanti dikala ia di akhirat dia merasa amalannya biasa-biasa sahaja, tapi Allah berikan kemuliaan, keindahan, keistimewaan. Ternyata doa-doa dia dulu di dunia yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ceritanya doa tidak dikabulkan, semuanya pasti dikabulkan, tapi dengan syarat dan ketentuan. Seperti misalnya jangan makan yang haram, jangan putuskan rahim, jangan berdoa dengan doa yang melampau, jangan melakukan kezaliman. Kalau itu kita lakukan, maka doa tidak dikabulkan. Bukan Allah yang tak ingin mengabulkan doa, tapi kita yang menyebabkan doa kita tak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya hukum asal dalam semua berdoa ikhwatul Islam, itu doa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga harus ingat doa yang terbaik itu adalah doa yang ada dalam Al-Quran dan doa yang ada dalam hadis Nabi SAW. Itu adalah doa yang terbaik. Tidak akan pernah mungkin bahasa kita yang keluar dari lisan kita, bahasa apapun, tidak akan pernah lebih indah dibandingkan dengan bahasa Al-Quran dan bahasa baginda Rasulullah SAW. Maka belajarlah untuk menghafal doa. Karena doa Al-Quran dan doa hadis Nabi pasti yang terindah, pasti yang terbaik. Nabi SAW ikhwatul Islam, ia pernah ingin ada hajat kepada ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian maka ia masuk ke rumah Aisyah. Dikala masuk ke rumah Aisyah, Nabi SAW temukan ibunda Aisyah lagi salat dan berdoa. Berdoa yang sangat panjang sekali. Kemudian Nabi tunggu lama, Aisyah juga belum selesai doanya. Kemudian setelah selesai doanya, maka apa kata Nabi SAW? Ya Aisyah, alaiki bijawami'il kalim. Kalau engkau berdoa, berdoalah dengan doa yang jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu ada 2. Yang pertama doa yang terdapat dalam Al-Quran. Yang kedua doa yang diajarkan oleh Nabi SAW dengan bahasa Nabi yang ada di dalam hadisnya. Maka itu disebut dengan doa jawami'ul kalim. Doa yang terkumpul semua kebaikan dunia dan akhirat. Makanya Nabi SAW menyebutkan kepada ibunda Aisyah, alaiki bijawami'il kalim. Mesti kamu baca doa ini. Bahkan kalau ada orang yang belum hafal doa ini, berarti mereka belum sempurna doanya. Atau mereka belum lagi berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, siapapun yang berdoa kepada Allah, sebutkan doa ini dalam doa-doanya. Karena Nabi SAW menyebutkan, alaiki bijawami'il kalim. Hendaklah kamu berdoa dengan doa yang sempurna. Jawami' itu artinya mengumpulkan semua yang kita inginkan dunia dan akhirat. Terkumpul semuanya. Dia singkat. Jawami'ul kalim itu diantara salah satu kekhususan Nabi SAW.
Nabi diberikan kekhususan oleh Allah Azza wa Jal. Dan di antara salah satu kekhususan Nabi, jawami'ul kalim. Nabi bahasanya singkat tapi maknanya betul-betul barokah. Karena kita sebutkan ikhwat Islam, doa kita ini kadang-kadang yang menghancurkan kita bukan orang lain, tapi doa sendiri. Banyak di antara kita yang berdoa, ya Allah berikan kepadaku rezeki. Ketika Allah bagi dia rezeki, maka dia melampau, dia zalim, dia melakukan kejahatan. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki, lapangkan hartanya, luaskan ma'isyahnya, maka mereka akan melakukan baghaw wa taghaw. Maka mereka akan melakukan bagha. Bagha itu artinya berlebih. Bagha, tagha artinya melampau, zalim. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan dalam ayat yang semua kita hafal, kalla innal insana la yata. Apa sambungannya? Ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu betul-betul akan tagha. Tagha itu kalau bahasa kitanya taghut. Tahu mana taghut? Taghut itu maknanya ikhwat Islam, orang yang melampau, zalim, sombong, semua masuk dalam kalimat tagha. Kalla innal insana la yata. Kapan mereka akan tagha? Ar-ra'ahu istaghna. Ketika mereka punya semuanya. Makanya Allah menyebutkan walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw. Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala berikan, maka mereka akan baghaw wa taghaw. Oleh karena itu ikhwatul Islam, banyak kadang-kadang di antara kita yang jauh dari Allah karena doa dia yang salah dalam meminta. Bukan orang lain yang menyebabkan, tapi doa dia yang menyebabkan dia binasa dan celaka. Kita selalu sebutkan contoh ikhwatul Islam, banyak di antara orang yang misalnya, ya Allah berikan kepadaku ini. Ketika Allah berikan, maka ia lupa kepada Allah Azza wa Jal. Ya Allah berikan kepadaku rezeki. Ketika Allah bagi, maka ia mulai meninggalkan dan jauh dari ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Makanya tidak akan ada kalimat yang terbaik kecuali kalimat Allah dan kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada Ibunda Aisyah, alaiki bijawami'il kalim. Kalau kamu berdoa, doalah dengan kalimat ini. Maka kita juga mengatakan hadis Nabi, kalau siapapun di antara kita yang ingin berdoa, bacalah doa ini. Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli, ajilihi wa ajilihi, ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu semua kebaikan, semuanya, yang sekarang ataupun yang akan datang, yang aku tahu dan yang aku tak tahu. Masuk semua kebaikan di dalamnya. Wa a'udzubika minasyarri kulli, ajilihi wa ajili, ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari semua keburukan, yang sekarang, yang akan datang, yang aku tahu dan yang aku tak tahu. Allahumma inni as'aluka khaira ma sa'ala 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku meminta kepadamu semua kebaikan yang Nabi minta. Kalau kita meminta kebaikan, kita tidak akan pernah sanggup meminta semua kebaikan. Tapi Nabi telah meminta semua kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka doanya, semua kebaikan yang Nabi minta, kami juga minta. Tanpa kita sebutkan satu-satu, tapi masuk di dalamnya semuanya. Wa a'udzubika min syarri ma 'ada minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu semua yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlindung darinya. Semua yang Nabi berlindung darinya, maka kita pun berlindung kepada Allah. Nabi berlindung dari kegundahan, kita berlindung. Nabi berlindung dari pikun, kita berlindung. Nabi berlindung dari penyakit yang berbahaya, kita berlindung. Semua yang Nabi berlindung kepadanya, kita juga berlindung darinya. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Ya Allah, aku meminta surga kepadamu dan sesuatu yang bisa mendekatkan aku ke dalam surga, baik itu perbuatan ataupun ucapan. Wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Aku berlindung, yang tadi aku meminta surga, yang kedua aku berlindung dari neraka dan yang bisa mendekatkan kepada api neraka, baik itu ucapan ataupun perbuatan. Allahumma inni as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khair. Aku meminta kepadamu ya Allah, semua takdir dan ketentuan yang telah Engkau tetapkan kepadaku adalah yang terbaik.
itulah disebut dengan jawami'ul kalim. Dan siapapun yang ingin berdoa, masukkan doa ini dalam doanya. Dan siapapun yang tidak berdoa dengan doa ini, belum lagi sempurna doanya. Sudah hafal doanya? Berarti yang belum hafal belum lagi berdoa. Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasy syarri kulli ajilihi wa ajili ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka khaira ma sa'ala 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a'udzu bika min syarri ma 'ada minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal. Allahumma inni as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khair. Sudah hafal atau belum? Hafal ikhwatul Islam. Hafalkan doa ini supaya kita termasuk ke dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibunda Aisyah, "Alaikum bijawami'il kalim." Hendaklah kalian baca doa ini karena semua kebaikan ada di dalamnya. Nah, itu adalah di antara bentuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baru salah satu contoh ya. Maknanya ikhwatul Islam bahwa Ramadan ini adalah syahrul doa, bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, dan doa yang terdapat dari Al-Qur'an dan dari hadis Nabi pasti yang terbaik. Makanya jika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila seorang hamba berdoa kepadaku, aku dekat. Maknanya di bulan Ramadan Allah dekat dengan hambanya. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Kedekatan dengan Allah dengan hambanya itu ada dua. Kedekatan secara umum, kedekatan secara khusus. Secara umum Allah dekat dengan semua makhluknya, yang muslim, yang bukan, yang taat, yang bukan, semuanya. Tapi kedekatan yang khusus, Allah dekat dengan hamba yang beribadah dan taat serta mau meminta kepadanya. Bulan Ramadan ini ikhwatul Islam, bukankah kebanyakan kaum muslimin mereka melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla? Bukankah pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup? Bukankah syaitan dibelenggu? Maknanya di bulan Ramadan itu kemaksiatan berkurang dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Di bulan Ramadan itu ikhwatul Islam, kemaksiatan, dosa bukan berarti tidak ada, tapi kurang dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Sehingga dengan demikian, semua hamba yang berpuasa mereka dekat dengan Allah Azza wa Jalla dan Allah dekat dengannya. Ketika kalian tahu Allah sedang dekat kepada kalian, maka di antara tanda atau di antara salah satu yang harus kalian lakukan adalah berdoa dikala Allah dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Terutama di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu Allah dekat dengan hambanya. Ketika Allah dekat dengan hamba, maka di waktu itulah tanda doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah sebanyak-banyaknya. Sehingga dalam hadis yang tadi kita sebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ikhwatul Islam, salasu da'awatin mustajabat. Ada 3 doa yang wajib dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah yang wajibkan kepada dirinya, bukan kita yang wajibkan kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah wajibkan kepada dirinya bahwa siapapun yang berdoa dalam momen ini, maka Allah akan kabulkan doanya. Kecuali kalau ada yang menghalangi doanya. Dan yang menghalangi doa dikabulkan bukan Allah, tapi diri kita sendiri. Karena kezaliman, kemudian karena yang haram, kemudian karena memutuskan tali rahim, kemudian karena kita melakukan kezaliman, maka itu yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan bukan Allah, tapi kita sendiri yang menyebabkan. Tapi hukum asal semua doa akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Da'watus saim. Yang pertama doa orang yang berpuasa. Kapanpun, bila pun mereka berdoa, doa mereka hukum asalnya dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu juga dikala mereka hendak berbuka, doa mereka juga dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi bukan khusus hanya dikala berbuka sahaja. Maka di antara salah satu kekurangan yang dilakukan seorang muslim, mereka hanya berdoa dikala mereka berbuka. Itu pun mereka sibuk dengan berbukanya. Tak sempat berdoa yang sempurna karena mereka sibuk apa yang akan dimakan, apa yang akan diminum, persiapan makan, persiapan minum. Berdoalah sebelumnya, berdoalah setelah kita sahur, berdoa sebelum zuhur, berdoa kapanpun Allah mudahkan. Dikala kita baca Quran, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian sambung lagi baca Quran, berdoa lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Da'watus saim, doa orang yang sedang berpuasa. Puasa itu dihitung setelah kita dari terbit fajar sampai terbenam matahari, disebut dengan puasa.
Dikala disebut dengan puasa berarti doanya dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian ikhwatul Islam wa da'watul mazlum, dan doa yang kedua adalah doa mereka yang terzalimi. Dan yang ketiga adalah wa da'watul musafir, dan doa mereka yang sedang safar. Kita semuanya rata-rata sedang safar. Artinya kita sedang safar, kemudian kita sedang berpuasa, kita sedang berada di tanah haram Makkah Madinah. Kemungkinan doa dikabulkan itu banyak sangat ikhwatul Islam. Tinggal kita mau berdoa atau tidak. Dalam riwayat yang kedua, salasu da'awatin la turad. Salasu da'awatin la turad. Ada 3 doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Hukum asalnya Allah tidak akan pernah menolak doa. Hukum asalnya. Bahkan dalam riwayat yang lain Allah menyebutkan dalam hadis qudsi, Allah malu innallaha hayyun karim. Allah itu malu dan Allah itu penyayang. Kenapa Allah malu? Allah malu apabila ada seorang hamba mengangkat kedua tangannya, kemudian Allah tidak mengabulkan doanya, dikembalikan dalam keadaan sifir, Allah malu. Makanya salasu da'awatin la turad. Ada 3 waktu doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Da'watul walidi li waladihi, yaitu doa orang tua untuk anaknya. Bahkan sebagian para ulama menyebutkan, tahukah kalian siapa yang bisa merubah takdir? Siapa yang bisa merubah takdir? Yang bisa merubah takdir itu adalah doa orang tua. Maknanya ikhwatul Islam, saking doa mereka dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sampai para ulama menyebutkan, siapakah di antara mereka yang bisa merubah takdir, yaitu doa orang tua, yang baik atau yang buruk. Yang baik atau yang buruk. Maka kita sebagai orang tua, doakan yang terbaik untuk anak kapanpun dan bagaimanapun keadaannya. Sejahat apapun, maka doakan mereka doa yang terbaik. Dan kita selalu menyebutkan ikhwatul Islam, kewajiban sebagai orang tua berdoa sebelum anak lahir. Kewajiban sebagai orang tua berdoa setelah anak lahir. Kewajiban orang tua berdoa dikala mungkin anaknya melakukan tindakan-tindakan yang tidak ia sukai atau yang tidak disukai oleh agama. Itu adalah kewajiban orang tua. Kewajiban orang tua berdoa kepada Allah sebelum anak lahir, seperti doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Seperti doa Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Dikala anak lahir seperti yang disebutkan oleh Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Seperti doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Doa dikala mungkin ada tingkah laku yang kurang baik dari anak. Doa yang disebutkan oleh Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu adalah kewajiban kita sebagai orang tua, mendoakan dalam semua keadaan. Dan di antara tanda orang tua yang durhaka kepada anaknya adalah mereka yang tidak mendoakan anaknya. Dan di antara tanda orang tua yang durhaka adalah mereka yang tak hafal doanya. Ingat itu baik-baik ikhwatul Islam. Karena ada anak yang durhaka, ada orang tua yang durhaka. Anak tidak akan durhaka kecuali orang tuanya durhaka. Dan di antara kedurhakaan seorang orang tua ketika mereka tidak mendoakan anaknya, itu orang tua durhaka namanya. Dan dikala orang tua yang tidak hafal apa yang akan mereka ucapkan, itu juga disebut dengan orang tua durhaka. Maka doa tadi kalau tak hafal, itu tanda orang tua, jangan jadi durhaka. Taib, salasu da'awatin la turad. Da'watul walid li waladihi. Ada 3 doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, doa orang tua untuk anaknya. Wa da'watus saim, dan doa orang yang sedang berpuasa. Wa da'watul musafir, dan doa orang yang sedang safar. Semuanya ada pada kita ikhwatul Islam. Sekarang kita menjadi orang tua. Sekarang kita sedang safar. Sekarang kita sedang berpuasa. Tinggal bagaimana kita berdoa atau tidak. Makanya doa yang terbaik itu adalah doa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Dan kadang-kadang ikhwatul Islam banyak ada salah satu riwayat yang disebutkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ini adalah siapapun yang ingin doanya langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tentu dengan syarat dan ketentuan yang tadi telah kita sebutkan, jangan lakukan hal-hal yang bisa membuat doa kita tidak dikabulkan. Contoh misalnya, ya wadud, ya wadud, ya wadud, ya zal arshil majid, ya fa'ala lima yurid.
As'aluka bi'izzatika alladhi la yuram wa bimulkika alladhi la yudham wa binuri wajhika alladhi mala'a arkanu arsyik. Kemudian mereka sebutkan semua doanya, terkhusus dikala mereka betul-betul punya hajat kepada Allah, hutang yang belum terbayar, keturunan yang belum didapatkan, anak yang jahat, yang nakal, kemudian rezeki yang belum dilancarkan, penyakit yang belum disembuhkan, masalah yang belum terselesaikan. Semua kita punya masalah. Ucapkan kalimat tadi. Di akhir doa ia pun mengucapkan, Ya Mughis aghisni, Ya Mughis aghisni, Ya Mughis aghisni. Para ulama tentu berbeza dalam masalah doa ini, ikhwatul Islam, dan salah satu penyebab doa ini ada. Apa penyebabnya, ikhwatul Islam? Jadi dulu ada salah seorang, kita menyebutkan terjadi perselisihan para ulama di sini ya tentang masalah sanadnya, tapi di antara salah satu ceritanya, ikhwatul Islam, ada salah seorang pedagang kaya. Kemudian tiba-tiba dikala ia berdagang ke Syam, kemudian pulang, di perjalanan ia ditangkap atau dicuri atau di ada orang yang menangkapnya. Kemudian ikhwatul Islam, maka ia mengatakan, jangan bunuh aku. Kalau kamu mau harta, ambil semua hartaku, kata orang ini. Kemudian apa kata pencuri ini, ikhwatul Islam? Tidak, hartamu pasti akan aku ambil, tapi yang aku inginkan adalah nyawamu. Yang aku inginkan adalah nyawamu. Banyak di antara kaum muslim demikian, ikhwatul Islam. Kadang-kadang karena ia mengatakan hartamu pasti akan terambil, tapi aku juga selain ingin hartamu, aku juga ingin nyawamu. Kemudian apa kata orang ini? Kalau seperti itu yang kamu inginkan, dia tidak ada lagi minta tempat meminta kecuali kepada Allah Azza wa Jal. Maka ia mengatakan, berikan aku waktu untuk salat 4 rakaat dulu. Mungkin 10 menit sahaja, berikan waktu. Maka kemudian kalau kamu ingin waktu tersebut, silakan salat 4 rakaat, silakan salat sesuai dengan yang kamu mau. Tapi jangan lama-lama karena aku ingin membunuhmu. Dan itu masa-masa yang paling sulit. Tidak ada tempat lari, tidak ada tempat mengadu kecuali kepada Rabbul Izzah wal Jalal. Dan banyak di antara kita yang merasakan demikian. Sakit yang bertahun tidak akan pernah sembuh. Dokter ini mengatakan semua sudah berobat, tidak pernah sembuh. Yang ini mengatakan masalah ini tidak pernah selesai. Tapi kenapa kita tidak mengadu kepada Allah Azza wa Jal? Dikala ia salat, ikhwatul Islam, dia mengatakan ya Wadud. Ya Wadud itu artinya wahai zat yang maha lembut, yang mendengarkan, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Wadud. Wadud itu diambil dari kata-kata wudun, wadud. Dan itu adalah di antara sifat Allah yang maha pemurah. Semua sifat sempurna ada di dalamnya. Wadud. Ya Wadud, ya Wadud. Ya Zal Arshil Majid. Allah yang berada di atas arasnya. Ya Zal Arshil Majid. Ya Fa'alul lima yurid. As'aluka bi'izzatika alladhi la yuram. Aku meminta kepadamu dengan keagunganmu, dengan kerajaanmu, dengan cahayamu yang mencakup semuanya. Maka sebutkan hajatnya satu-satu. Di akhir doa yang mengatakan, Ya Mughis aghisni, wahai tempat kami meminta tolong aku. Dikala ia mengucapkan doa ini, ikhwatul Islam, dia ulang 1 kali, 2 kali. 1 kali bergetar langit pertama, langit kedua. Pada akhirnya Allah utus malaikat yang berasal dari langit ketiga. Kemudian setelah ia berdoa, orang yang tadi ingin mencurinya sudah terbunuh dan dia tak tahu siapa yang membunuhnya. Itu bentuk Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Siapa di antara kita yang mau berdoa dengan doa-doa yang disebutkan oleh Allah dan doa-doa yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi kita sebutkan bahasa kita tidak akan pernah sempurna dalam berdoa kepada Allah. Berlatihlah untuk menghafal doa-doa. Berlatihlah ikhwatul Islam. Sampai bila kita akan berdoa dengan bahasa kita yang banyak salahnya. Karena biasanya kita berdoa dengan bahasa, dengan perasaan, tergantung keadaan, tergantung cuaca. Kalau kita lagi bahagia, maka doanya bahagia. Kalau kita lagi sedih, maka doanya sedih. Ya atau tidak? Tergantung perasaan. Perasaan ini banyak benar atau banyak salahnya? Perasaan kita banyak benar atau banyak salah? Berarti kalau perasaan kita banyak salah, berarti yang keluar dari perasaan juga banyak salahnya. Tapi bahasa Al-Quran dan bahasa Nabi tidak akan pernah berubah dan tidak akan pernah salah untuk selama-lamanya. Makanya ikhwatul Islam, karena kita selalu mengatakan semua kita ada masalah, semua kita ingin mengadu kepada Allah Azza wa Jal. Nabi SAW dikala meninggal pamannya Abu Talib yang selalu menolong dirinya, dikala meninggal Khadijah istrinya, dikala meninggal ini ikhwatul Islam, maka tahun ini disebut dengan Amul Huzni, tahun betul-betul sedih bagi Nabi SAW. Tahukah kita apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi dikala Nabi bersedih? Nabi menurunkan atau Allah turunkan kepada Nabi surat Yusuf secara sempurna dan lengkap. Satu-satunya surat yang ceritanya sempurna. Coba lihat cerita Nabi Adam, tidak akan pernah sempurna. Lihat cerita Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Yakub, Nabi Zakaria, tidak ada yang sempurna ceritanya dalam Al-Quran. Satu-satunya Nabi yang sempurna ceritanya dalam Al-Quran adalah Nabi
Yusuf alaihi salam. Dan kapan Allah turunkan surat ini? Ketika Nabi betul-betul berada dalam kesedihan yang luar biasa. Karena ayat ini adalah ayat di mana untuk mengobati mereka yang sedih. Kalau kalian sedih, ingat Nabi Yakub lebih sedih dari kalian 30 tahun atau 40 tahun kehilangan anak yang paling ia cintai. Nabi Yusuf yang dipenjara, yang menjadi budak, yang terzalimi, yang dipukul, yang dianiaya, yang terasing, semua ada pada dirinya. Kemudian setelah itu apa doa yang dibaca oleh Nabi Yakub ketika Allah bebaskan, ia bertemu dengan anaknya, Nabi Yusuf diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jal. Maka kalimat hanya satu potong saja, ikhwatul Islam, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku mengadu. Ashku itu maknanya mengadu. Basi itu artinya masalah yang tidak akan ada jalan keluarnya kalau menurut akal manusia. Itu disebut dengan basun. Basun itu tingkat kegundahan yang paling tinggi. Seolah-olah tidak ada jalan keluar dalam masalah. Semua masalah ada jalan keluarnya, betul. Tapi kadang-kadang dikala kita ada masalah, kita tak tahu jalan keluarnya yang mana, kita tidak tahu. Maka di saat itulah innama ashku bathi wa huzni. Huzni itu kesedihan, tapi yang lebih sedih lagi basun. Karena dua kalimat yang sama tapi berbeza makna. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ketika Nabi Yakub mengatakan kalimat ini, maka kemudahan terbuka sedikit demi sedikit. Pada akhirnya Allah muliakan mereka semuanya. Bukan hanya mereka yang mulia, semua yang berhubungan dengan dirinya mulia. Karena kita berdoa bukan untuk diri kita. Kita juga berdoa, kebaikan kita akan menyebar. Menyebar kepada anak, menyebar kepada istri, menyebar kepada keturunan. Sebagaimana keburukan kita nanti juga bisa menyebar. Sehingga dikala Nabi Yakub mengatakan, qal innama ashku bathi wa huzni ilallah, maka di saat itulah Allah berikan pertolongan. Sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala dia menghadapi kesulitan yang paling rumit, apa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma inni ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, aku mengadu kepadamu, aku ini lemah. Wa qillata hilati, aku tidak tahu bagaimana cara mencari jalan keluarnya. Wa hawani 'alan nas, manusia tak ada yang menolong. Semuanya karena kalau biasanya kita berada dalam kesulitan, semua orang jauh. Dikala kita ada duit, dikala kita kuat, dikala kita menjabat, semua orang dekat. Tapi kalau kita sudah berada dalam kesusahan, maka semuanya akan menjauh. Maka itulah doanya, wahawani 'alan nas ya arhamar rahimin, anta rabbul mustada'afin, anta rabbi. Engkau adalah Rabb orang-orang yang lemah, dan aku adalah orang yang lemah. Engkau adalah Rabbku. Ila man takiluni. Ya Allah, kepada siapa lagi aku akan meminta? Kepada siapa lagi aku akan mengadu? Ila ba'idin yatajahamuni wa ila aduwin malakatu amri illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali walakinna rahmatuka hiya awsa'uli. Ketika Nabi ucapkan doa ini di kala Nabi sulit, datang malaikat memberikan pertolongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Lantas kenapa kita tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Terkhusus di kala kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah hafal doa-doanya? Sudah hafal atau belum? Karena belum hafal, kita cukupkan dulu sampai di sini. Esok kita akan kembali sambung ya. Kenapa malas menghafal? Kalau tak hafal direkam, tapi tak ada yang rekam, berarti sudah hafal semuanya. Tapi faktanya tak hafal, berarti cukup sampai di sini. Tapi ikhwatul Islam, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kalimat yang kurang tepat, bahasa yang kurang bagus, kami mohon dimaafkan. Kalau ada pertanyaan kami persilakan. Mereka itu mempunyai pemikiran batin. Taib ikhwatul Islam. Taib. Bolehkah kita memutuskan tali silaturahim dengan teman-teman yang memiliki pemikiran yang salah? Yang pertama yang harus kita ingat ikhwatul Islam, rahim itu harus kita pahami siapa rahim. Rahim itu bukan teman, teman bukan rahim. Rahim itu orang tua, ayah, ibu, saudara ayah, saudara ibu, saudari ayah, saudari ibu, saudara kita, saudari kita, baru rahim namanya. Di luar daripada itu apa namanya? Apa namanya? Apa namanya? Innamal mu'minuna ikhwah. Bukan rahim namanya. Kita harus bezakan antara rahim dengan ukhuwah. Di luar daripada yang tadi kita sebutkan bukan rahim. Berarti kalau kita putuskan
pertemanan gara-gara tadi, itu memutuskan rahim atau bukan? Bukan, berarti selesai jawabannya. Rahim atau bukan? Taib. Berarti kalau rahim kita kembalikan kepada memutuskan ukhuwah. Kan itu masalahnya. Taib. Berarti kalau rahim atau bukan? Bukan. Nah, bagaimana kalau kita putuskan ukhuwah? Tentu itu pertanyaan yang kedua. Memutuskan ukhuwah kalau dalam urusan agama, karena agama ikhwatul Islam dan ada manfaatnya, tidak ada masalah. Yang disebut dengan hazar. Al-hazar itu ikhwatul Islam kita putuskan, kita tidak berdiskusi dengan syarat kemaslahatannya banyak. Masalahnya ketika kita jauh dari kawan yang salah pemikirannya, banyak penyimpangannya, mereka kembali kepada agama atau semakin jauh? Semakin jauh atau mau kembali? Apa jawabannya? Kalau semakin jauh, jangan putuskan. Bisa dipahami? Bukankah Nabi SAW menyebutkan, atau Nabi SAW disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, la an yahdiyallahu bika rajulan wahida. Kalau sekiranya ada seseorang yang mendapatkan hidayah karena kamu, karena perjuangan, karena usaha, maka itu lebih baik daripada unta merah. Pernah melihat unta merah? Unta merah itu unta yang paling berharga di tanah Arab, dan kita selalu menyebutkan ikhwatul Islam, unta itu harganya betul-betul luar biasa, mahal, indah, luar biasa. Harganya sampai kadang-kadang 400 juta rial. 400 juta ringgit. Berapa uang rupiahnya itu? Kalikan sedikit, kita pun kali-kalinya tak kuat. Apalagi unta merah. Artinya kalau ada kawan kita yang salah menyimpang, kalau kita tinggalkan dan dia tidak ada pengaruhnya, maka jangan tinggalkan. Makanya orang yang meninggalkan itu ikhwatul Islam, orang yang ada pengaruh. Misalnya ia ada pengaruh, kalau ia tinggalkan, kawannya merasa kenapa ia meninggalkan saya, kenapa ia melakukan ini, maka baru tinggalkan. Harus ada kaedahnya, tak sembarangan. Aku tinggalkan kamu, aku tahzir kamu, maka orang itu mengatakan silakan. Berarti tak ada karena apa tujuannya? Paham sampai di sini? Taib, yang lain kami persilakan. Taib. 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 Taib ikhwatul Islam, dikala kita sujud, karena sujud itu adalah waktu doa dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kapanpun, mau dikala sujud, mau dikala tidak sujud, maka berdoalah kepada Allah dengan bahasa pengantar tersebut. Bukankah Nabi mengatakan bahasa pengantar dikala Nabi sujud? Kemudian Allah mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak wa qul yusma'lak wa qul yusma'lak wa sal tu'ta washfa' tusyafa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Maknanya Nabi tak lagi sujud. Kemudian katakan, aku akan dengarkan, minta, aku akan kabulkan. Baru Nabi meminta. Bisa dipahami? Baik, sila. Baik. Baik. Baik, ikhwatul Islam. Atau yang kita kenal dengan badal, ikhwatul Islam, ada 4 amalan yang para ulama semuanya sepakat kalau amalan itu sampai. Yang pertama doa, sudah pasti. Yang kedua sedekah. Yang ketiga puasa. Yang keempat badal. 4 amalan ini semua jumhur ulama sepakat sampai. Kalau itu secara umum. Tapi urusan anak dengan orang tua, apapun ibadah yang dilakukan seorang anak, maka akan sampai kepada orang tuanya. Karena anak ini milik orang tuanya. Dan anak tidak beribadah kecuali orang tua yang ajarkan dia dulu beribadah. Bahkan kita berangkat melaksanakan haji dan umrah, banyak orang tua kita yang belum berangkat ikhwatul Islam. Bisa jadi doa ia yang dikabulkan oleh Allah untuk kita. Ia yang berdoa, kita yang menikmati. Bukankah seperti itu seorang anak? Dan kita juga nanti menjadi orang tua. Bukankah kita berdoa dengan doa yang terbaik untuk anak-anak kita? Ya Allah, kalau sekiranya aku belum bisa berangkat haji, jangan sampai anakku mereka tidak bisa berangkat haji. Bahkan kita tetap mendaftar. Untuk siapa kamu mendaftar? Padahal umurnya sudah 60 tahun. Dan dia tahu antrinya 30 tahun. Dia akan mengatakan untuk anak saya. Bisa jadi kebaikan yang kita lakukan ini karena doa orang tua. Makanya semua ibadah yang dilakukan seorang anak, diniatkan atau tidak, maka sampai kepada orang tuanya. Karena orang tualah yang menyebabkan kita beribadah. Bukankah orang tua yang ajarkan kita dulu berdoa, mengaji, salat, puasa, zakat dan semuanya? Orang tua yang ajarkan. Nah, salah satunya ibadah-ibadah umrah ini. Makanya ibadah umrah ada badal. Badal itu ikhwatul Islam, yang pertama untuk yang meninggal. Yang kedua untuk orang yang masih hidup. Jadi badal itu ada 2. Badal untuk orang yang sudah meninggal, kita semuanya sepakat disebut dengan syuburmah.
Yang kedua, badal untuk orang yang masih hidup tapi tak sanggup lagi melakukan safar, boleh dibadalkan. Ada salah seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, inna abi syaikha kabira." Sesungguhnya ayahku yang sudah tua tak sanggup melakukan safar. Apakah aku badalkan untuknya? Maka Nabi mengatakan silakan badal. Jadi badal itu untuk orang yang hidup yang tak sanggup melakukan safar dan untuk orang yang meninggal. Bisa dipahami? Makanya siapapun yang sudah pernah melakukan ibadah umrah, umrahlah untuk orang yang ia cintai. Misalnya kita sudah pernah umrah, sekarang kita umrah lagi, jangan umrah untuk dirinya, umrah untuk ayahnya, atau ibunya, atau kakeknya, atau neneknya, atau saudaranya sudah meninggal, atau orang-orang yang dicintai. Bisa dipahami ikhwatul Islam? Jangan umrah lagi untuk kita. Jangan terbalik ikhwatul Islam. Sekarang umrah untuk kita, nanti saya badalkan untuk orang tua saya, nanti dikala saya pergi ke Tan'im. Untuk kita 10.000 rial, 30 juta, apalagi di bulan Ramadan 40 juta, untuk orang tua 50 rial. 50 rial kan ke Tan'im? Karena pahala itu sesuai dengan nilai usaha yang kita berikan. Jangan jadi bakhil kepada orang tua di kala mereka hidup atau setelah mereka wafat. Dan banyak anak yang bakhil kepada orang tuanya. Kita selalu contohkan ikhwatul Islam, kalau kita punya duit 100 ringgit, 100 rial. Kalau kita punya duit 100 rial, dari 100 rial ini, kalau kita punya duit 100 rial, untuk orang tua kita kira-kira berapa? Berapa nak? 50, betul? Betul, separuh. Siapa yang berikan separuh hartanya kepada orang tuanya? Ada? Ada? Kalau 10%, 10% ada? Mungkin 10 masih ada, 20 masih ada, tapi 50 jarang. 50. Tapi coba kalau orang tua kita yang punya 100 rial, berapa untuk anaknya dari 100 rial ini biasanya? Semuanya. Betapa banyak anak yang bakhil di kala orang tuanya hidup, dan mereka kikir di kala mereka sudah meninggal. Paham sampai di sini ikhwatul Islam? Makanya kalau umrah, hadiahkan semuanya untuk mereka yang berjasa dalam hidup kita. Karena keberhasilan kita ini bukan karena kita, karena doa mereka di malam hari, karena perjuangan mereka, kita tidak tahu, kita hanya menerima hasil saja. Maka jangan jadi anak yang bakhil untuk orang tua, baik mereka hidup atau mereka sudah meninggal. Apalagi untuk yang badal, maka badalkan. Sekarang saya umrah untuk ibu saya, nanti saya umrah lagi untuk ayah saya. Kalau kita bagaimana Ustaz? Kan saya untuk umrah. Bagi kita yang ada di Mekah, perbanyaklah tawaf. Perbanyaklah tawaf. Dan kalau ada rezeki, nanti kembali lagi untuk melaksanakan umrah berkali-kali. Karena memang hukum asal ibadah umrah itu tak boleh satu kali, mesti berkali-kali. Kalau tak bisa satu kali setahun, satu kali sebulan. Artinya berkali-kali. Tapi ikhwatul Islam, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Kami mohon maaf ya. Walaupun orang tua kita sudah umrah 1.000.000 kali, itu untuk dia dengan Allah. Untuk kita dengan orang tua tidak akan pernah selesai selama-lamanya. Bisa dipahami? Orang tua saya sudah haji, sudah umrah, sudah ini, sudah ini. Badalkan selalu, badalkan selalu. Apalagi mereka yang sudah meninggal. Karena sekarang mereka menunggu apa yang kita lakukan. Kita masih bisa puasa, masih bisa zakat, masih bisa tawaf, masih bisa tawaf sunat, masih bisa bersedekah, masih bisa baca Quran. Mereka bisa apa? Mereka bisa menunggu apa yang kita lakukan. Walau orang tua kita sudah umrah, sudah haji, itu urusan mereka dengan Allah. Urusan kita dengan mereka tidak akan pernah selesai. Dan ingat, apa yang kita buat untuk orang tua, itulah nanti yang dibuat oleh anak kita untuk kita. Terutama di kala kita meninggal. Alangkah indahnya di kala kita meninggal, yang satu badalkan kita, yang satu badalkan yang lain, yang satu badalkan, kemudian dibadalkan berkali-kali. Bukankah itu adalah orang tua yang paling bahagia? Ikhwatul Islam, kita berharap bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah ampunkan dosa kita bersama, dosa orang tua kita. Kalau ada di antara mereka yang masih hidup, ya Allah panjangkan umurnya, berikan kesehatan, keberkahan dalam hidupnya. Kalau ada di antara orang tua kami yang sudah meninggal, ampunkan dosanya, lapangkan perkuburannya, jadikan perkuburan mereka taman di antara taman-taman surga. Berikan kemudahan dalam urusan kami, berikan keberkahan dalam kehidupan kami. Kalau ada di antara kami yang susah, berikan jalan keluar kemudahan. Kalau ada yang berhutang, berikan kelunasan. Kalau ada yang sakit, berikan kesembuhan. Kalau sekiranya ada di antara kami yang ingin pergi ke Mekah untuk beribadah, terima amal ibadahnya, kabulkan doanya, jadikan umrahnya umratan mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dhanban mafura. Kalau ada yang ingin pulang ke kampung halaman, mudahkan perjalanannya, lancarkan segala urusannya, kembalikan mereka kepada keluarga yang ditinggalkan dalam keadaan sehat walafiat. Berikan kesempatan berkali-kali kami datang ke tanah suci. Berikan kepada kami keberkahan dalam keluarga, dalam harta, dalam usaha, dalam anak dan keturunan. Berikan kepada kami keikhlasan dalam ibadah, istiqamah dalam agama. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sadam salamnya dari Banjarmasin. Waalaikumsalam.